Anggota Komisi 10 DPR RI mendorong pemerintah pusat dan daerah mempersiapkan kurikulum dan tenaga pendidik sebelum rencana sekolah tatap muka dimulai. Komisi 6 DPR RI mendorong pengembangan wisata kawasan Danau Toba dengan sinergitas 3 BUMN Angkasa Pura II, PT Hotel Indonesia Natur, serta PT ASDP Indonesia Ferry. Badan Kerjasama Antar Parlemen mengapresiasi persiapan pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dalam berbenah menjelang penyelenggaraan FIFA World Cup U2020 yang akan digelar di Stadion Jakabaring Sport City, Palembang, Sumatera Selatan pada 20 Mei hingga 12 Juni 2021 mendatang. Selamat pagi, apa kabar Mirsa? Berjumpa lagi bersama kami dalam acara yang selalu akan memberikan inspirasi maupun wawasan baru untuk Anda, yaitu Suara Parlemen bersama saya Yusri Hayanti dan rekan saya Medi Nugroho. 3 hari lagi nih, udah habis tahun 2020, 29, 30, 31. Alhamdulillah ya kalau misalnya kita bisa melewati tahun 2020 dengan apapun itu di masa pandemi, walaupun juga mungkin saat ini juga ada beberapa saudara saya ataupun teman-teman saya yang sedang berduka. Berduka ya? Berduka dikarenakan memang kebetulan dalam satu keluarga ada 3 yang terpapar virus COVID-19 dan kemarin kita mendapatkan informasi bahwa salah satunya meninggal dunia. Jadi kalau bertambahnya jumlah korban COVID ini ya menjadi perhatian buat kita untuk tetap menjaga kesehatan, melaksanakan 3M ini penting banget karena semakin hari semakin bertambah jumlahnya. Apalagi di akhir tahun seperti ini ya. Jangan melaksanakan perayaan pesta tahun baru dengan berlebihan ataupun misalnya keluar rumah. Ini juga jangan juga ini walaupun misalnya orang pengen euforia luar biasa yang biasanya di tahun-tahun sebelumnya ya dilakukan. Tolong banget memang ini jangan abai karena dengan menjaga jarak begitupun juga selalu menggunakan masker dan rajin mencuci tangan ini juga cuma salah satu atau satu-satunya langkah yang untuk menjaga ataupun langkah preventif untuk kita semua agar tidak terpapar virus COVID-19. Dan jangan salah, memang kalau misalnya juga melihat ataupun berkaca dari pengalaman pribadi dari teman saya yang terpapar 3 orang tadi adalah ini di saat justru kumpul keluarga inti saja. Jadi hanya dengan keluarganya teman saya, kemudian orang tua dan besan. Nah, jadi ini ternyata memang nggak bisa menjamin walaupun misalnya kita juga sekeluarga besar seperti itu. Karena memang klaster setelah kemarin banyak muncul di klaster perkantoran, memang klaster keluarga inilah justru semakin mulai banyak. Artinya kita semakin untuk bisa menjaga kesehatan ini penting. Lagi-lagi kita tidak akan bosan untuk memberikan himbauan untuk tetap melaksanakan protokol kesehatan. Iya, jadi jangan sampai ada pemikiran bahwa nggak apa-apa lah keluarga aja, gitu kan cuma keluarga saja yang ngumpul, kan cuma kita-kita aja yang ngumpul. Tapi jangan salah, masing-masing anggota keluarga ini kan ada yang berangkat dari kantor, ada yang dari mana, ada yang dari mana. Nah, kita nggak pernah tahu, kita tidak pernah tahu siapapun orang yang kita temui pada saat kita berada di luar rumah. Jadi tetap harus waspada. Ya, dan jangan merasa bahwa terpapar COVID-19 adalah aib. Betul. Jadi pola pemikirannya tidak boleh seperti itu karena semuanya punya potensi yang sama untuk terpapar virus COVID-19. Dan mengawali pagi ini saya akan berikan dulu 3 berita utama. Yang pertama terkait dengan Komisi 10 DPR RI masih menilai masih banyak sekolah yang belum siap tatap muka. Setelah mengunjungi beberapa sekolah di Jabodetabek, Komisi 5 DPR RI, Komisi 10 maksud kami, DPR RI menilai bahwa sebagian besar sekolah belum mampu melaksanakan pembelajaran tatap muka. Berikut berita selengkapnya. Anggota Komisi 10 DPR RI mendorong pemerintah pusat dan daerah mempersiapkan kurikulum dan tenaga pendidik sebelum rencana sekolah tatap muka dimulai.
Dalam kunjungan kerja spesifik ke Kota Bogor, Jawa Barat, anggota Komisi 10 DPR RI Putra Nababan menjelaskan saat kegiatan sekolah dimulai, tenaga pendidik akan dihadapkan pada sistem tatap muka dan sistem daring secara bersamaan, atau sistem hybrid. Untuk itu, tenaga pendidik perlu mendapat pembekalan dan pembinaan agar mampu menerapkan sistem hybrid. Biar bagaimanapun guru yang pertama harus dipersiapkan juga. Ya, guru harus bersiapkan dengan kurikulum yang ada, bagaimana dia cara menyampaikannya, dan bagaimana memberikan tugas, dan bagaimana menilainya. Dan harus dikasih tahu juga arah perkembangan anak yang kita harapkan seperti apa dengan sistem hybrid seperti ini. Gitu loh, ya kan? Nah, jadi menurut saya guru adalah salah satu komponen yang memang juga betul-betul harus dipersiapkan oleh sekolah, ya, oleh dinas pendidikan, bagaimana untuk menyampaikan mengajar dengan sistem hybrid yang akan dilakukan. Anggota Komisi 10 DPR RI, Andi Muawiyah, mengatakan kurikulum dan sistem pengajaran hybrid harus dipersiapkan dengan matang. Pemerintah sebaiknya meninjau dan memastikan lagi rencana tersebut, khususnya untuk sekolah di daerah zona hijau yang sudah benar-benar siap. Nah, konten ini bermasalah, baik masalah silabi, kurikula, dan sebagainya. Saya pikir kami di Komisi 10 masih sangat ingin mempertimbangkan kalau ini tidak secepatnya diantisipasi lebih jauh tentang bagaimana baiknya. Sebagai komitmen menekan penyebaran virus corona, pertemuan Komisi 10 DPR RI di Kota Bogor dilakukan di Taman Ekspresi Sempur Bogor. Dari Jawa Barat, Nuki Tampu Bolon, TVR Parlemen melaporkan. Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI Agustina Wilujeng Pramestuti menjelaskan bahwa ditemukan banyak sekolah yang masih terkendala dengan hanya atau biaya untuk melaksanakan protokol kesehatan. Namun sebagian besar orang tua telah menyadari pentingnya sekolah tatap muka, khususnya bagi mereka yang harus bekerja di luar rumah. Ya, tapi kalau misalnya dengan sebagai orang tua juga nih, secara pribadi kan juga sebenarnya agak khawatir sekali ya pemirsa ya. Dikala juga kita melihat bahwa semakin bertambahnya yang terpapar virus COVID-19 ini, apalagi di akhir tahun ini bertambah kembali, apakah juga Anda juga sependapat dengan saya kalaupun misalnya memang untuk kegiatan belajar mengajar di tahun 2021 di awal tahunnya ini sepertinya harus dipertimbangkan kembali untuk tatap muka. Ya, waktu kemarin ke sekolah ada tanda tangan perjanjian nggak sih untuk bisa diperbolehkan atau di atas matre anak sekolah tatap muka? Oh, kebetulan kalau misalnya di sekolah anak saya belum ada. Belum ada. Jadi masih banyak sekolah juga yang memberikan satu bentuk perjanjian ya dengan orang tua, apakah memang orang tuanya memperbolehkan anaknya untuk bersekolah tatap muka. Kalau kita lihat dengan kondisinya seharusnya jangan dulu ya. Kalau misalnya kebetulan yang pengalaman pribadi adalah semuanya secara online sih. Jadi kalaupun misalnya memberikan keberatan bahwa kegiatan belajar mengajar ini belum tatap muka, jadi diberikan secara online dan sudah secara ditulis. Online. Ya, mudah-mudahan seperti itu bisa dilaksanakan dengan kondisi semakin bertambahnya jumlah penderita COVID-19 ini. Kemudian di berita kedua terkait dengan pengembangan kawasan Toba dengan sinergitas ketiga BUMN, Komisi 6 DPR RI mendorong pengembangan wisata kawasan Danau Toba dengan sinergitas 3 BUMN, Angkasa Pura II, PT Hotel Indonesia Natatur, serta PT ASDP Indonesia Ferry. Berikut berita selengkapnya. Komisi 6 DPR RI mendorong pengembangan wisata kawasan Danau Toba dengan sinergitas 3 BUMN, Angkasa Pura II, PT Hotel Indonesia Natur, serta PT ASDP Indonesia Ferry. Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Martin Manurung mengatakan, pengembangan kawasan wisata Danau Toba banyak melibatkan BUMN di dalamnya seperti PT HIN, AP2, serta PT ASDP Indonesia Ferry. Martin meminta agar ketiga BUMN bisa memiliki program yang terintegrasi untuk memudahkan wisatawan yang ingin berkunjung ke wilayah Toba dan sekitarnya. Nah, ini kan harusnya ada sinergi di antara BUMN ini, supaya apa? Supaya ketika masyarakat ke sini dia tahu bahwa mereka bisa mendapatkan fasilitas apa saja, aktivitas apa saja. Anggota Komisi 6 DPR RI Muhammad Toha mengatakan, selain sinergi antara BUMN, keterlibatan pemerintah daerah menjadi hal penunjang lain untuk mempercepat proses pengembangan kawasan wisata Danau Toba. Kita minta kemarin kepada Ina Group maupun kepada Angkasa Pura untuk bisa berkoordinasi secara efektif dan efisien guna bersinergi untuk membangun pariwisata di Danau Toba ini. Kunjungan Komisi 6 DPR RI ke Parapat Danau Toba, Sumatera Utara ini sebagai bentuk dukungan DPR RI kepada pemerintah dalam pengembangan 5 kawasan super prioritas nasional, mulai dari Borobudur, Manado, Likupang, Bitung, Mandalika, Labuan Bajo, termasuk Danau Toba.
Dari Simalungun, Sumatera Utara, Nadia Kanaya, TVR Parlemen melaporkan. Wakil Ketua Komisi 4 DPR RI Martin Manurung mengatakan bahwa pengembangan kawasan wisata Danau Toba banyak melibatkan BUMN, di dalamnya seperti PT HIN, AP2, serta PT ASDP Indonesia Ferry. Martin meminta agar ketiga BUMN bisa memiliki program yang terintegrasi untuk memudahkan wisatawan yang ingin berkunjung ke wilayah Danau Toba dan sekitarnya. Ya, memang ini kan salah satu destinasi wisata ya yang memang akan terus digalakan oleh pemerintah dan nantinya juga setidaknya bisa menarik banyak wisatawan, begitupun juga daya investasi ataupun nilai investasi yang begitu tinggi. Jadi kalaupun misalnya memang nantinya juga dijadikan salah satu destinasi pariwisata unggulan ataupun andalan dari Indonesia, nah kenapa tidak nanti secara bertahap atau pelan-pelan juga nanti di beberapa wilayah di Indonesia juga harus mewujudkan destinasi pariwisata yang sama. Ya, kalau Danau Toba sudah pernah kan ya? Luar biasa bagusnya. Belum pernah. Belum pernah. Ini Belum ya, pernah harus ke kebetulan. sana ya. Harus bisa melihat Danau Toba bagaimana indahnya apa objek wisata di sana ya. Ya, semuanya mengatakan seperti itu gitu. Semuanya mengatakan harus lihat Danau Toba, begitupun juga Raja Ampat. Raja Ampat gitu itu ya. penting banget. Kemudian di berita ketiga terkait dengan BKSAP DPR RI mengapresiasi kesiapan Sumatera Selatan menjadi tuan rumah World Cup U20. Badan Kerjasama Antar Parlemen mengapresiasi persiapan pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dalam berbenah menjelang penyelenggaraan FIFA World Cup U20 yang akan digelar di Stadion Jakabaring Sporty City Palembang, Sumatera Selatan pada 20 Mei hingga 12 Juni 2021 mendatang. Berikut berita selengkapnya. Badan Kerjasama Antar Parlemen mengapresiasi persiapan pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dalam berbenah menjelang penyelenggaraan FIFA World Cup U2020 yang akan digelar di Stadion Jakabaring Sport City Palembang, Sumatera Selatan pada 20 Mei hingga 12 Juni 2021 mendatang. Wakil Ketua BKSAP DPR RI Mardani mengatakan secara keseluruhan Jakabaring Sport City sudah siap menyelenggarakan World Cup U20. Mardani juga mengapresiasi pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dalam upaya memenuhi beragam fasilitas internasional sesuai standar FIFA. Ngerasain rumputnya, kita udah lihat spek dari kursinya, semuanya sedang bekerja keras memenuhi standar FIFA. Kita doakan Jakabaring Palembang akan jadi salah satu kebanggaan Indonesia di World Cup U20. Anggota BKSAP DPR RI Lasmi Indrayani mengatakan persiapan Jakabaring Sport City menjadi tuan rumah World Cup U20 luar biasa. Lasmi berharap dengan adanya pagelaran FIFA World Cup U20 dapat menumbuhkan sektor perekonomian khususnya bagi masyarakat Sumatera Selatan. Saya melihat kondisinya sangat luar biasa, persiapannya juga mantap. Tadi kami melihat ada tempat untuk ganti baju pemain, itu top sekali. Ada disertai juga kursi untuk bench pemain, juga keren. Itu adalah produk lokal, sangat luar biasa. Dari Palembang, Andri, TVR Parlemen melaporkan. Wakil Ketua BKSAP DPR RI Mardani Alisera mengatakan bahwa secara keseluruhan Jakabaring Sport City sudah siap untuk menyelenggarakan World Cup U20. Mardani juga mengapresiasi pemerintah Provinsi Sumsel dalam upaya memenuhi beragam fasilitas internasional sesuai dengan standar dari FIFA. Ya, kalau dilihat kan juga memang waktu Asian Games juga selain di Jakarta, ini kan juga di Sumatera Selatan ataupun di Kota Palembang. Memang fasilitas yang dibuat oleh pemerintah daerah ini sudah sangat cukup baik dan sudah sangat lengkap dan memang sudah mumpuni untuk tingkat internasional. Jadi kalaupun misalnya diselenggarakan untuk World Cup tersebut tidak harus di Jakarta. Jadi memang harus beberapa daerah juga ikut serta apabila sudah memungkinkan untuk dijadikan tempat daripada misalnya perhelatan akbar ini. Ya, tapi pemerintah juga harus tidak boleh memaksakan diri ya dengan kondisi seperti ini. Jangan dipaksakan untuk tetap diselenggarakan misalnya dengan pandemi seperti ini ya. Ya, setidaknya nanti kan pastinya akan dilihat beberapa bulan sebelumnya, 2 atau 3 bulan sebelumnya pastinya pemerintah sudah akan mengumumkan atau membuat sebuah keputusan apakah memang World Cup ini akan dilaksanakan atau diselenggarakan atau bahkan dibatalkan dengan banyak pertimbangan tertentu yang masih berkaitan dengan masa pandemi kali ini. Dan pemirsa, kami sudah memberikan 3 informasi yang mengawali Suara Parlemen edisi pada pagi hari ini. Setelah ini kami akan jeda terlebih dahulu karena kami sudah siap ya dengan harian Kompas yang terbit pada pagi hari ini. Jangan kemana-mana, masih bersama kami tentunya di Suara Parlemen.
Indonesia siap memasuki tatanan hidup baru di tengah pandemi corona. Apa kita sudah paham persiapan dan protokol kesehatan yang harus dilakukan di lingkungan kerja? Pastikan kondisi tubuh sehat saat berangkat ke kantor. Gunakan masker. Membawa perlengkapan makan sendiri. Sediakan hand sanitizer dan selalu mencuci tangan. Saat akan melakukan ibadah, ingatlah untuk saling menjaga jarak aman dan membawa perlengkapan ibadah sendiri. Karena tempat ibadah sudah tidak menyediakan alat ibadah untuk mengurangi penyebaran virus corona. Semoga kita semua mampu memutus mata rantai penyebaran COVID-19 dan roda perekonomian pun tetap berputar. Ya, Anda masih bersama kami di Suara Parlemen. Kalau koran pada pagi hari ini banyak mengangkat masalah COVID masih pasti di akhir lah, tahun ya. Pasti di akhir tahun. Tapi juga apakah juga memang selain daripada yang diangkat dari bagaimana terpaparnya virus COVID-19, ini juga dikaitkan juga dengan kondisi sampai saat ini masih aja banyak yang keluar kota. Masih nekat ya? Masih banyak sekali. Masih banyak sekali. Tentunya juga ada beberapa langkah yang akan Pemda ambil pemirsa berkaitan dengan kondisi liburan kali ini. Tapi apa saja yang akan kami hadirkan, tentu kami akan segera masuk dalam headline surat kabar. Headline surat kabar pada pagi hari ini di harian Kompas. Pemda kebut rumah sakit darurat tangani COVID-19. Ketersediaan tempat tidur pasien COVID-19 yang kian terbatas membuat sejumlah pemerintah daerah bersiap mengoperasikan rumah sakit darurat. Di saat yang sama, pemerintah juga memperketat perbatasan demi mencegah masuknya varian baru virus SARS-CoV-2. Dan rumah sakit darurat antara lain tengah disiapkan Pemkot Bogor, Jawa Barat dan Kota Tangerang Selatan, Banten. Di kedua wilayah tersebut, kasus COVID-19 terus meningkat. Nah, ini hati-hati sekali kalau misalnya dikatakan Pemkot Bogor, begitupun juga Jawa Barat. Nah, ini juga semuanya harus waspada, baik Jawa Barat, Banten, DKI Jakarta, begitupun juga sampai pada Jawa Tengah. Terlebih lagi juga kalau kita lihat bahwa juga Bali sudah sangat ketat sekali untuk bisa semua yang mau berkunjung ke Bali. Tapi kalau misalnya memang ada varian baru yang berkaitan dengan virus COVID-19 ini, nah ini sangat mendukung sekali apabila memang pemerintah menutup terlebih dahulu WNA yang akan masuk ke Indonesia. Begitupun juga warga negara Indonesia yang akan masuk kembali ke Indonesia dari perjalanan luar negeri. Ya, memang agak sedikit riskan ya, kita berlomba-lomba atau berduyun liburan ya di saat Pemda juga harus mempersiapkan rumah sakitnya. Prihatin kan? Prihatin banget. Kemudian saya bacakan di koran Tempo, rapat kabinet putuskan larang kedatangan warga negara asing. Pemerintah akhirnya menutup pintu bagi kedatangan warga negara asing ke Indonesia. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengatakan bahwa penutupan di latar informasi mutasi virus SARS-CoV-2 yang telah menyebar di sejumlah negara di dunia. Retno mengatakan bahwa kebijakan ini disepakati dalam rapat kabinet terbatas 28 Desember kemarin yang memutuskan untuk menutup sementara sejak tanggal 1 sampai dengan 14 Januari 2021. Nah, tapi harus hati-hati juga kalau misalnya penutupan ini hanya berlaku 2 minggu saja. Nah, apakah juga bisa menjamin bahwa virus tersebut juga tidak akan masuk ke Indonesia? Ya kan, kalau misalnya ditutup hanya tanggal 1 hingga tanggal 14, setelah itu ataupun misalnya sebelum tanggal 1 berarti warga negara asing masih bisa dong masuk ke Indonesia. Ya, mungkin pertimbangannya adalah bisa diperpanjang kondisinya. Jadi tahap 1 ini mungkin menghindari untuk beberapa warga negara asing yang mungkin ingin berlibur tahun baru di Indonesia mungkin. Ya, tapi harus hati-hati sekali dan semoga saja pemerintah juga mempercepat untuk masalah pemberian vaksin kepada seluruh masyarakat Indonesia untuk mengantisipasi. Tapi bagi kita pemirsa jangan terlalu khawatir ataupun ketakutan ataupun bagaimana dikarenakan memang dengan kondisi adanya juga
virus baru yang masuk ke Indonesia. Tapi yang harus kita lakukan adalah tetap menjaga imunitas kita selalu baik. Itu yang paling penting. Penting banget ya menjaga kesehatan ini. Jadi walaupun prosesnya sedang dilakukan oleh pemerintah ya terkait dengan vaksin yang akan segera dibagikan misalnya, tapi tetap kita melaksanakan protokol kesehatan ini penting banget ya. Betul sekali. Dan pemirsa, kami akan jeda kembali. Kami akan segera hadir dengan tema pada pagi hari ini. Jangan kemana-mana, masih bersama kami tentunya di Suara Parlemen. Ya pemirsa, kalau kita lihat bahwa di masa pandemi ini jumlah pengangguran juga semakin bertambah, lapangan pekerjaan bahkan semakin sedikit. Dikarenakan memang masuk masa pandemi banyak beberapa perusahaan yang merumahkan karyawannya, awalnya dirumahkan kemudian ujung-ujungnya dikarenakan dengan kondisi yang semakin terpuruk dan dengan kondisi harus akhirnya dilakukan PHK. Sedih sekali memang, tapi pemerintah tetap juga meningkatkan yang namanya daya investasi di Indonesia. Ya, pentingnya. Masih yakin nggak sih sebenarnya pemerintah untuk bisa melakukan peningkatan ekonomi, apalagi misalnya banyak pengangguran yang semakin besar jumlahnya ya? Ya optimistik harus ada masih sih, ada ya? Masih ada sih kesempatan. Tapi kembali lagi pemerintah mempunyai program-program atau target apa di tahun 2021 pada saat memang investasi meningkat dengan kondisi perbaikan pemulihan ekonomi ataupun pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Ini akan kami bahas sedikit banyak ke hadapan Anda pemirsa ya, mengenai investasi meningkat, tekan pengangguran, hidupkan lapangan pekerjaan. Tapi kami berikan dulu informasi lengkapnya dalam tajuk Suara Parlemen berikut ini. Penambahan dan pengurangan pekerja formal dan informal. Jumlah pekerja formal akan berkurang sebanyak 5 hingga 30% pada tahun 2021. Sementara jumlah tenaga kerja informal akan mengalami peningkatan. Kementerian Ketenagakerjaan harus dapat menciptakan lapangan kerja baru bagi masyarakat, baik pekerjaan formal maupun informal, sehingga masyarakat yang terdampak pemutusan hubungan kerja atau PHK akibat pandemi COVID-19 pada tahun 2020 berangsur-angsur dapat pulih kembali di tahun 2021. Pemerintah harus melakukan langkah antisipasi dalam menghadapi pengurangan tenaga kerja di perusahaan, instansi, maupun lembaga formal pada tahun 2021. Untuk itu, masyarakat harus diberikan pelatihan untuk dapat bekerja di pekerjaan informal. Menurut Badan Pusat Statistik, terdapat peningkatan jumlah pekerja informal pada tahun 2020 jika dibandingkan dengan tahun 2019, yaitu 55,88% pada tahun 2019 menjadi 60,47% pada tahun 2020. Hal ini sangat menyedihkan. Pemerintah harus membuat regulasi atau kebijakan yang mendukung dunia usaha untuk segera pulih dari krisis sehingga dapat menekan pengurangan tenaga kerja. Mengingat kedepannya akan terjadi peningkatan jumlah tenaga kerja informal. Di sisi lain, pemerintah memastikan penyaluran bantuan sosial sudah tersalurkan dan tepat sasaran bagi pekerja informal. Pemerintah seharusnya dapat mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 11
tahun 2020 tentang Cipta Kerja, khususnya dalam hal investasi. Mengingat, investasi dapat menciptakan lapangan kerja formal sesuai janji ketika undang-undang itu disahkan. Jumlah pekerja formal yang akan berkurang sebanyak 35 hingga 30% pada tahun 2021. Sementara jumlah tenaga kerja informal akan mengalami peningkatan dan Kementerian Tenagakerjaan atau Kemnaker harus dapat menciptakan lapangan kerja baru bagi masyarakat, baik pekerja formal maupun informal. Sehingga masyarakat yang terdampak pemutusan hubungan kerja atau PHK atau dirumahkan akibat pandemi COVID-19 pada tahun 2020. Berangsur-angsur dapat pulih kembali di tahun 2021. Pemerintah harus melakukan langkah antisipasi dalam menghadapi pengurangan tenaga kerja di perusahaan instansi maupun lembaga formal pada tahun 2021. Menurut Badan Pusat Statistik atau BPS, terdapat peningkatan jumlah pekerja informal pada tahun 2020 jika dibandingkan dengan tahun 2019, yaitu sebesar 55,88% pada tahun 2019 dan menjadi 60,47% pada tahun 2020. Dan setidaknya memang pemerintah kalaupun untuk membuka lapangan pekerjaan baru seluas-luasnya untuk masyarakat Indonesia yang memang terkena dampak dari masa pandemi ini, yaitu dengan terkenanya pemutusan hubungan kerja. Melihat dengan kondisi sampai saat ini juga sebenarnya pemerintah memberikan bantuan untuk UMKM di Indonesia, walaupun memang mungkin masih ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi terlebih dahulu untuk pemberian bantuan tersebut. Nah, yang paling bisa memang berdiri ataupun misalnya juga survive sampai saat ini adalah UMKM. Tapi apakah semuanya ini juga bisa mendapatkan fasilitas yang sama untuk bentuk bantuannya? Kan pengangguran, jadi sulit untuk melengkapi untuk masalah kriteria yang dibutuhkan. Ya, memang pemerintah memberikan stimulus ya, untuk UMKM juga sudah diberikan, untuk pekerja bergaji di bawah 5 juta juga sudah diberikan. Ya. Tapi masih banyak juga perusahaan-perusahaan yang sudah mulai gulung tikar atau terdampak dari pandemi COVID-19 ini sendiri. Ya, mudah-mudahan investasinya semakin besar di tahun 2021 ya, artinya sudah mulai banyak lagi dibukanya lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat ya, untuk bisa menggeliatkan ekonomi. Nah, belum lagi kan kalau misalnya dilihat bagaimana dengan nasib pengangguran saat ini yang jumlahnya bertambah dan begitu besar. Ini seluruh Indonesia, ini sudah merata kan kondisi sampai saat ini untuk masalah jumlah. 9 juta ya, kurang lebih ya, banyak juga ya. Ya, itu seluruh Indonesia. Dan ini bagaimana dengan kondisi potret keadaan masyarakat Indonesia saat ini. Ya kan? Dan dikarenakan apabila juga dengan konteks-konteks tertentu pemerintah masih belum bisa mengakomodir semua keperluan masyarakat Indonesia yang dibutuhkan di masa pandemi ini. Dan pemirsa, nanti kami akan kembali ke hadapan Anda untuk membahasnya lebih lanjut. Jangan kemana-mana, masih bersama kami hingga akhir acara, tentunya di Suara Parlemen.
Anggota Komisi 11 DPR RI dari fraksi PKS Anies Biarwati mengatakan bahwa jumlah pengangguran yang meningkat harus ditanggapi pemerintah dengan adanya program-program penciptaan lapangan pekerja. Dan Anies juga merasa peningkatan efektivitas program penciptaan pekerjaan atau kerja terbilang penting di tengah pandemi COVID-19 seperti ini. Peneliti Institute for Development of Economic and Finance atau INDEF, Ahmad Heri Firdaus mengatakan bahwa masalah terbesar tingginya jumlah pengangguran di Indonesia disebabkan ketimpangan antara jumlah angkatan kerja dengan ketersediaan lapangan kerja. Lapangan kerja yang tersedia saat ini dinilai masih terbatas dan belum bisa menandingi dengan laju pertumbuhan angkatan kerja. Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauzia memberikan strategi untuk menekan pengangguran di tengah pandemi virus corona. Salah satunya adalah memperluas program padat karya, baik produktif dan juga infrastruktur. Sepertinya juga Ibu Ida Fauzia akan berpikir keras untuk bagaimana bisa menciptakan lapangan pekerjaan untuk para pengangguran ataupun misalnya bisa menampung para pengangguran di Indonesia. Tapi ini tidaklah mudah. Dikarenakan apabila juga diharuskan ataupun diperlukan untuk membuka lapangan pekerjaan, ada beberapa hal yang memang perlu dipertimbangkan. Dan kondisinya memang jumlah pengangguran Indonesia sudah semakin bertambah. Semakin bertambah. Mudah-mudahan ya pemerintah untuk bisa mengatur strategi lagi ya terkait jumlah pengangguran yang semakin meningkat ya. Strateginya misalnya untuk bisa mendatangkan investor untuk datang ke Indonesia misalnya. Semoga, dan memang ini nanti juga diperlukan bahwa kesembuhan untuk mendunia ya dari masa pandemi ini. Tidak hanya di Indonesia, kita berharap juga dunia ini juga sudah bisa mengatasi bagaimana juga penularan virus COVID-19 ini yang semakin merebak di dunia. Semoga saja, dan tahun 2021 tentunya kita berharap ini jauh lebih baik. Dan pemirsa, kini giliran kami akan memberikan data terakhir berkaitan dengan bagaimana penularan virus COVID-19 di Indonesia. Ini kami lansir dari laman covid19.go.id. Dan kami juga akan tampilkan di layar kaca Anda. Begitupun juga kami bisa membacakan masalah atau berkaitan dengan peta sebaran COVID-19 yang terlihat di layar kaca Anda. Tentunya masih terus bertambah. Ini memang terkonfirmasi positif saat ini sudah mencapai 719.219 orang. Kalau kita lihat ini bertambah sekitar 5.854 kasus. Dan melihat juga tingkat kesembuhan di Indonesia ini sudah terkonfirmasi sebesar 82%, sebesar 589.978 orang. Tapi juga jumlah yang meninggal dunia juga ini masih bertambah sebesar 21.452. Kalau misalnya memang kita sudah melihat dari kondisi sampai saat ini bagaimana penularan virus COVID-19 Indonesia sudah tidak ada tawar-menawar lagi pemirsa, dikarenakan kita memang harus waspada, kita harus menjaga kesehatan dan kita harus menjalankan protokol kesehatan yang ada, baik itu mulai dengan Anda selalu menjaga jarak, kemudian menggunakan masker dan rajin mencuci tangan. Ya, penting banget ya. Lagi-lagi mengingatkan untuk selalu melaksanakan protokol kesehatan. 3M ini penting banget ya. Betul. Berpikirlah selalu berpositif thinking pemirsa, dikarenakan juga dengan positif thinking kita ataupun berpikir positif, kita akan selalu juga meningkatkan imunitas kita semakin baik. Jangan lupa selalu hidup sehat juga dan hati-hati dengan siapapun yang Anda temui di saat masih masa pandemi. Dan dengan demikian Suara Parlemen edisi pada pagi hari ini telah usai. Saya Yusli Hayanti. Saya Medi Nugroho. Tentunya bersama rekan-rekan kami yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.